Shalom Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita semua. Kembali lagi bertemu pada hari ini, Kamis 25 November 2021 dalam edisi Sarapan Rohani Jemaat GKPB Galanginyang Abian Base. Pada saat ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, Bapa yang setia menjaga, memberkati dan melindungi kami anak-anak-Mu. Pada pagi hari ini Bapa kami sungguh bersyukur karena Tuhan Engkau yang memberkati kami di dalam istirahat kami tadi malam, sehingga pada pagi hari ini oleh kasih karunia-Mu kami boleh bangun ada di dalam keadaan selamat. Dan saat ini Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas kegiatan kami mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berkata-kata, Engkau yang memberkati kami sehingga kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami dengar, dan firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa, biarlah Engkau yang memampukan hamba untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini terambil yang pertama dari Efesus 2 ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Firman yang kedua terambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Tema yang mendasari firman Tuhan saya berikan judul menjadi anggota keluarga Allah. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki status yang baru di dalam hidupnya, yaitu disebut sebagai anak-anak Allah. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Terdapat dalam Galatia 3 ayat yang ke-26. Dengan demikian Allah menjadi Bapa kita, kita menjadi anak-anaknya, dan orang-orang percaya lainnya menjadi saudara-saudara kita di dalam sebuah keluarga rohani. Rasul Yohanes menambahkan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita memperoleh jaminan keselamatan kekal. Keselamatan tidak lagi ditentukan berdasarkan suku bangsa Yahudi atau non-Yahudi, disunat atau tidak, bukan juga karena ketaatan manusia, tetapi berdasarkan atas kasih karunia Allah. Karya penebusan Tuhan Yesus berlaku untuk semua orang yang mau percaya kepadanya. Melalui darahnya, Tuhan Yesus mempersatukan mereka yang percaya kepadanya menjadi satu tubuh. Mereka bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Menjadi keluarga Allah berarti ada hubungan kasih sayang di dalamnya, di mana Allah mengasihi kita dan begitu juga sebaliknya kita mengasihi Allah. Dan sesama anggota pun kita harusnya hidup saling mengasihi. Sebagai anak, kita membutuhkan suatu tempat untuk kita tinggal dan bertumbuh, dan tempat itu disebut keluarga. Dan sebagai anak-anak Allah, kita juga membutuhkan tempat untuk kita tinggal dan bertumbuh, dan tempat itu adalah gereja. Gereja bukanlah gedungnya, tetapi persekutuan orang-orang di dalamnya.
Gereja dalam bahasa Yunani disebut sebagai eklesia. Ek yang artinya keluar dan kaleo yang artinya memanggil. Gereja merupakan persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Mengingat pentingnya arti sebuah keluarga bagi pertumbuhan iman anak-anak Allah, itulah sebabnya sebagai seorang Kristen kita harus tertanam di dalam sebuah gereja. Masih banyak orang-orang Kristen yang tidak tertanam dalam sebuah gereja lokal, yang suka pindah-pindah gereja, suka pilih-pilih siapa pendeta yang berkhotbah, suka memilih gereja mana yang memiliki permainan musik dan multimedia yang luar biasa keren menurut mereka. Hal ini bisa diibaratkan seperti tanaman yang belum berakar terlalu kuat, kemudian itu dicabut dan ditanam lagi di tempat yang lain. Tanaman itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik, bahkan bisa saja menjadi layu dan mati. Sebagai anak-anak Tuhan yang mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, kita ini diumpamakan seperti bayi yang baru lahir, membutuhkan susu dan makanan rohani, membutuhkan perawatan dan perlindungan dari orang tua rohani dan juga kakak-kakak rohani kita. Itulah pentingnya bertumbuh dalam gereja lokal. Jadi kita bukan hanya datang untuk memenuhi bangku gereja yang kosong tanpa mengenal satu dengan yang lainnya. Kita membutuhkan persekutuan dengan saudara seiman lainnya untuk membimbing kerohanian kita. Kita perlu saling mendoakan sehingga kita saling dikuatkan. Janganlah kita ingin bebas sekehendak hati tanpa ada orang lain yang mengawasi hidup kita. Jika kita takut memiliki komitmen dan takut dibentuk atau ditegur, kita tidak akan bisa bertumbuh dan menjadi dewasa rohani. Setiap anggota keluarga Allah, marilah kita terlibat aktif di dalam setiap kegiatan persekutuan di tengah-tengah gereja. Mari kita bergabung di dalam pelayanan-pelayanan di masing-masing lembaga kategorial. Mari kita melayani Tuhan di gereja kita dengan talenta-talenta yang Tuhan beri bagi kita. Sebagai keluarga Allah, janganlah kita saling menyalahkan, saling membenci, saling menghakimi. Tetapi marilah sebagai saudara seiman, kita saling mengasihi, mengampuni, dan membangun. Sehingga kita dapat mencerminkan kehidupan sebagai keluarga Allah yang sejati dan nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus melalui karya salib-Mu. Dan Engkau mempersatukan kami menjadi satu keluarga Allah. Antara sesama keluarga Allah, kami harus saling hidup dalam persekutuan, saling mengasihi, membangun, melayani melalui talenta yang Tuhan beri, sehingga sungguh kami mencerminkan kehidupan sebagai keluarga Allah yang sejati. Dan kami rindu Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Pada pagi hari ini Bapa, kami siap untuk mengambil tugas tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami di dalam setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Tuhan memberikan kami hikmat, kejujuran, kesetiaan, sehingga kami boleh bekerja dengan baik di dalam pimpinan Roh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keluarga kami senantiasa aman di dalam perlindungan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami memulai seluruh kegiatan kami pada hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya.
Amin. Demikianlah pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menikmati berkat dan kasih Tuhan. Shalom, Tuhan menyertai kita semua.